kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat An-Nisa ayat 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Evi. Assalamualaikum Ibu Evi. Terima kasih sudah hadir di Tawakal. Dan pemirsa selain Ibu Evi juga kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir juga di Sama-sama. Tawakal. Dan pemirsa langsung saja kita tanya ke Ibu Evi permasalahan hidup seperti apa yang dia khawatirkan hingga ia bisa mau datang ke Tawakal. Ibu Evi bisa cerita Ibu ada masalah apa? Gini ya Mas Farid ya. Awalnya saya nikah diam-diam dengan suami saya. Saya dikenalin dengan teman saya. Kemudian saya suka sama dia dan menerima lamarannya dia. Terus karena itu keluarga saya berbeda agama. Beda agama. Iya. Oke. Keluarga saya berbeda agama. Makanya saya nggak berani jujur sama berani keluarga jujur. saya. Oke. Pas nikahnya itu Ibu Evi nggak cerita sama keluarga? Enggak, karena Nah proses nikahnya gimana? Wali nikahnya pada saat itu siapa? waktu itu saya kan dibantu sama kakak ipar ya. Sama kakak ipar. Dibantu sama kakak ipar. Kemudian ada dia kakak ipar punya kenalan dari apa sih namanya KUA ya. KUA. Iya. Terus ya udah kita nikah di situ. Walinya bukan wali hakim. Betul. Wali hakim. Wali hakim ya. Iya. Nah, Iya. gini Pak Ustadz, saya mau nanya sama Pak Ustadz. Kalau misalnya ini kan posisi wanita, Iya. kalau di Islam kan harus ada wali Iya. nikah yang sah adalah ayahnya. Ketika dia beda agama, kemudian dia masuk Islam, boleh diwakilkan Pak Ustadz? Bukan boleh, tapi memang itu dianjurkan. Memang dianjurkan. Iya, jadi- Oke, gimana hukumnya Jadi Pak Ustadz? kalau tadi Mbak Evi bercerita menikah diam, sesungguhnya nggak ada istilah menikah diam-diam. Ya. Apalagi tadi kan sudah sah tadi kan. Tapi saya ingin menjelaskan begini Mas Farid, ini Ya. kan dengan keluarganya beda agama, kemudian mohon maaf karena para pemirsa pacarnya ini kebetulan misalkan seorang muslim, Muslim, ya. kebetulan waktu itu mungkin Mbak Evi jatuh hati waktu masih muda, akhirnya kemudian masing-masing penuh kerelaan, maka kemudian Mbak Evi memeluk Islam kemudian menikah. Karena begini Mas Farid, inilah yang kemudian muncul perbincangan keras di kalangan para aktivis misalkan tentang apa hukumnya nikah beda agama. Ya. Kita harus berpedoman kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia maupun Bahsul Masail maupun putusan Tarjih Muhammadiyah misalkan, itu memang tidak membolehkan orang pernikahan beda agama. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sampai ia menjadi seorang mukmin. Maka lebih baik kamu menikahi seorang wanita yang hitam pekat tapi dia beriman daripada Anda menikahi seorang wanita musyrikat meskipun parasnya sangat menawan. Itu apa maknanya? Maknanya Allah memberikan pengajaran kepada kita bahwa menikah tidak hanya melihat pada parasnya tetapi ada kualitas keimanan. Yalah. Tadi itu sudah bagus, Mbak sudah menjelaskan. Cuman tadi ketika masyarakat tanya apa hukumnya tanpa wali. Jadi la nikah illa biwaliyin. Tidak sah nikah seseorang tanpa adanya wali itu ketika dalam kondisi sama-sama sekufu dalam istilah Imam Syafi'i sama-sama muslimnya dan semuanya maka terus seperti ini. Lah ketika ada kasus seperti Mbak Evi karena beda agama dengan orang tuanya maka kemudian perwalian itu bergeser mandatnya adalah kepada wali sultan namanya, wali hakim. Hakim itu kalau di kita ada wali hakim siapa? Yaitu pada KUA yang menjadi pelaksana untuk menikahkan tadi. Nikahnya sah secara agama, secara hukum negara, inilah yang dianjurkan dalam tuntunan agama. Lalu kemudian Mbak Evi sampai kapan mempertahankan rahasia itu sama keluarga?
Ya setelah seminggu kemudian saya mau pingin jujur sama keluarga. Kemudian ayah meninggal. Meninggal, jadi sebelum bilang ayah sudah meninggal. Iya. Terus kemudian tetap cerita dengan keluarga, dengan ibu, dengan Iya, saudara? setelah ayah meninggal ya terpaksa saya cerita sama mama. Iya. Itu cerita sama mama. Mama juga kaget mendengar saya udah menikah sama dia gitu. Ya mau nggak mau ya mama nerima dia sebagai suami saya. Tapi lama-kelamaan suami saya sikapnya berubah, Mas. Sejak kapan dia berubah? Nggak tahu. Nah ini setelah menikah, udah laporan, intinya mama udah nerima. Udah nerima kalau sudah menikah dan juga sudah pindah agama. Iya. Tinggalnya di mana waktu itu? Saya waktu itu sebelum rumah ibu saya dijual di Bogor. Enggak, maksudnya tinggalnya sama mama? Iya. Tinggalnya sama mama, berarti? Iya, terpaksa aku tinggal sama mama. Berarti satu atap sama suami nih di rumah satu betul. rumah nih ya, satu rumah. Terus kemudian dia berubahnya setelah mama udah terima? Iya, betul. Gini, berubahnya ada apa sih, penyebab dia berubah apa? Saya nggak tahu, Mas. Selain itu juga suami saya juga pelit masalah soal nafkain. Terus saya minta uang untuk belanja, untuk lain sebagainya harus berantem dulu. Mas, lo mau kemana? Ngapain lu tanya gua mau kemana? Mas, aku tuh mau minta uang buat beli beras, Mas. Alah, minta aja sama ibu lo. Ya ampun, Mas, malu lah aku minta sama ibu. Kan harusnya kamu yang ngasih. Lo ribet banget sih. Gua nggak punya duit. Tadi aku lihat kamu ada uang. Kamu jangan bohong, Mas. Kalau gua nggak ngasih, kenapa? Masalah buat lo? Ya masalah lah, Mas. Yang seharusnya ngasih kewajiban nafkah itu kan kamu, Mas. Bukan malah menghaburkan uang gak jelas. Hei! Dengar lo ya. Lo jangan banyak omong, lo jangan ceramain gua. Paham lo? Mas, kenapa sih, Mas? Aku tuh selalu aja kayak gini, Mas. Selalu aja marah-marah. Aku tuh sama apa? Lo jadi perempuan ribet ya. Gua lama-lama malas di rumah ini, tau gak? Minggir! Oke, berarti pengharapan dari Ibu Evi ini suaminya inginnya sih sama keluarga royal atau setidaknya memberikan uang belanja sesuai dengan haknya. Tapi ini sampai berantem dulu baru dikasih nih Pak Ustadz. Ini gimana hukumnya buat seorang suami seperti Pak Ustadz? Tidak boleh seorang suami itu pelit kepada istrinya. Ya. Jadi pelit ini harus difahami. Tapi kalau misalkan seorang suami bekerja, punya penghasilan, kemudian dibagi, misalkan ini untuk setengah bulan dulu, nanti itu bukan pelit, tapi membagi untuk perencanaan kan gitu kan. Karena misalkan tahu istrinya potensi boros misalkan, kemudian tadi itu tidak. Tapi pelit itu sampai kayak kasus yang diceritakan Mbak Evi tadi, sampai orang mau belanja saja harus bertengkar, maka tidak bolehkan. Karena itulah misalkan kalau kita buka di dalam hadis Nabi, ketika ada muncul pertanyaan, ada pengaduan kepada Nabi, bagaimana seorang istri kemudian suaminya tidak memberikan nafkah, sampai bolehkah dia mengambil duitnya, istilah gitu, duitnya daripada suami, maka kalau dalam tuntunan agama itu dibolehkan sepanjang untuk keperluan yang pokok tadi. Oke. Ini kalau mendengar suaminya seperti itu bisa main tangan cuma gara-gara uang belanja. Nah saya mau tanya, selama di rumah tangga itu suaminya ngajarin tentang agama nggak sih sama Bu Evi? Karena Bu Evi kan mu'alaf nih. Nggak pernah namanya ngajarin, sampai sekarang pun juga Sampai pernah. sekarang. Nah Ibu Evi belajar agamanya dari pengajian-pengajian aja? Ya jarang, kalau pengajian kali mungkin dari TV. Dari Kalau TV, ada ya dakwah, Allah. subuh. Ya Pak Ustadz, ini suami seharusnya bisa mendidik agama dari istrinya yang istrinya tuh sebelumnya kan memang beda agama, tapi udah selain menyakiti, tapi dia juga tidak mengajarkan agama nih Pak Ustadz. Iya. Jadi seharusnya kalau melihat apa itu kasus yang Mbak Evi sampaikan ini harusnya bagi suaminya ini menjadi ladang amal. Iya. Menjadi inilah ladang amal yang luar biasa. Karena apa? Karena yang pertama dia bisa menghadirkan, kemudian menjadikan apa itu Mbak Evi menjadi seorang mu'alaf. Yang kedua, harusnya kewajiban seorang bagi suaminya itu adalah mengajarkan pendidikan agama sampai Mbak Evi memberikan pemahaman dasar-dasar keagamaan sampai memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama yang dianutnya sekarang ini. Tapi yang terjadi kan tidak. Mungkin
mungkin juga harus bisa dilihat begini Mas Farid. Jangan-jangan memang suaminya pemahaman agamanya tidak mumpuni sehingga kan nggak mungkin juga mengajarinya. Tapi masih ada jalan lain. Jalannya lain apa? Jalannya lain adalah mengantarkan istrinya mungkin di tempat-tempat pengajian atau atau ada ustadz, ayo nanti di masjid ini ada pengajian didatangkan, terus ustadz minta waktu atau lagi gini. Karena saya kira di Jakarta ini dan di kota-kota lain banyak sekali masjid-masjid itu yang menyediakan bimbingan keagamaan bagi mu'alaf. Kalau di Jakarta ini banyak sekali, di Istiqlal ada, di kantor Menteng Raya juga ada, di Keramat Raya juga ada. Jadi harusnya misalkan seorang suami tadi atau para pemirsa dimanapun yang kebetulan Allah takdirkan, Allah karuniakan istri yang seperti Mbak Evi tadi yang sebagai mu'alaf, maka mari inilah yang menjadi ladang amal. Kalau nggak bisa mengajarkannya, antarkanlah ke ustadz-ustadz yang bisa memberikan pemahaman agama, antarkanlah ke masjid-masjid, di sana ada lembaga-lembaga konsultasi yang bisa membimbing dan menuntun orang untuk meningkatkan kualitas keimanan, apalagi seperti Mbak Evi ini.